Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Lutfi Nuraini, SPSI MA, selaku dosen pengampu mata kuliah Kode Etik Psikologi, dan yang berbahagia teman-teman kelas Kode Etik Psikologi. Perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan anggota Willy Adimas, Aditya Rais, Arif Hidayat, Nur Rahmat Hanafi, Trisan Maisunah, Fauzi Krisna, Siti Nur Alifah, Afrizal Agung, dan Galih Sungging Tri. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami memaparkan hasil diskusi kami dengan topik psikologi forensik. Sesuai dengan pasal 56 hingga pasal 61 Kode Etik Psikologi. Sebagai pengantar, saya ingin memaparkan tentang definisi psikologi forensik. Apakah teman-teman sudah ada yang tahu apa itu psikologi forensik? Psikologi forensik menurut TOJ 1961 adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana tujuan, motif, pikiran, dan perasaan orang-orang yang terlibat dalam proses hukum. Sedangkan Bartol 2008 menjelaskan bahwa psikologi forensik adalah upaya penelitian yang memeriksa aspek perilaku manusia yang terkait dengan proses hukum dan peradilan, serta penerapan profesi psikologi dalam dan atau berkaitan dengan sistem hukum yang mencakup sistem hukum pidana dan sistem hukum perdata, serta interaksi antara keduanya. Kemudian, Monahan dan Loftus pada 1982 menjelaskan psikologi forensik adalah sebagai cabang psikologi yang dapat diaplikasikan dalam area hukum dan peradilan. Dan Blackburn 1993 menjelaskan pula psikologi forensik adalah sebagai penerapan tentang kajian psikologi pada proses hukum. Demikian pengantar singkat mengenai definisi psikologi forensik. Selanjutnya, kita akan bahas pasal 56 hingga pasal 61 psikologi forensik pada Kode Etik Psikologi. Materi ini akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Afrizal Agung. Kepada Mas Afrizal Agung dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Mas Krisna. Selanjutnya kita akan membahas kajian psikologi forensik dalam buku Kode Etik Psikologi. Pada kajian psikologi forensik ini terdapat pada bab ke-9 dari Kode Etik Psikologi Indonesia. Pada bab ini terdiri dari pasal 56 hingga 61 yang menjelaskan mengenai berbagai hal mengenai forensik. Adapun pembahasan umum tiap pasal yang akan kita bahas pada materi kali ini, diantaranya pada pasal 56 yaitu hukum dan komitmen terhadap kode etik, yang nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya pada pasal 57 yaitu kompetensi, pasal 58 yaitu tanggung jawab, wewenang dan hak, pada pasal 59 pernyataan sebagai saksi atau saksi ahli, dan pada pasal 60 peran majemuk dan profesional psikolog dan ilmuwan psikologi. Dan yang terakhir pada pasal 61 yang berisi tentang pernyataan melalui media terkait dengan psikologi forensik. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam terkait pasal 56 hingga 61 pada psikologi forensik. Untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Mas Hanafi. Silakan Mas Hanafi untuk melanjutkan materi. Terima kasih Mas Afrizal. Selanjutnya saya akan melanjutkan teman-teman. Saya Hanafi. Di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan pasal 56. Pasal 56 ini terkait dengan hukum dan komitmen terhadap kode etik. Tentunya dalam pasal ini berkaitan terkait dengan pedoman-pedoman umum yang berkaitan dengan hukum dan komitmen pada kode etik.
khususnya dalam hal forensik ya. Yang pertama di sini ada konten tentang definisi psikologi forensik itu sendiri. Nah, psikologi forensik adalah bidang psikologi yang berkaitan dan atau diaplikasikan dalam bidang hukum, khususnya dalam peradilan pidana. Kemudian, apa tugas seorang psikolog forensik? Seorang psikolog forensik itu memiliki tugas yang pertama membuat penelitian, melakukan kajian ataupun penelitian yang terkait dengan aspek-aspek psikologis manusia dalam proses hukum. Khususnya tadi ya, khususnya terkait dengan peradilan pidana. Kemudian yang kedua, memberikan bantuan profesional. Memberikan bantuan profesional di sini adalah yang berkaitan dengan permasalahan hukum, khususnya seperti tadi yang saya sampaikan terkait dengan peradilan pidana. Nah, selain daripada tugas psikolog forensik yang dibahas di dalam pasal ini juga menjelaskan terkait dengan komitmen yang harus dimiliki. Nah, beberapa komitmen yang harus dimiliki adalah kompetensi yang sesuai dengan kemampuannya, kemudian memahami hukum di Indonesia, sekaligus implikasi terhadap tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang psikolog forensik. Nah, di dalam pasal ini juga dijelaskan terkait dengan bagaimana menangani konflik bagaimana menangani konflik di sini, Nah, dalam menangani konflik, psikolog atau ilmuwan psikologi harus menyadari adanya kemungkinan konflik antara kebutuhan untuk menyampaikan informasi dan pendapat dengan keharusan mengikuti hukum yang ditetapkan sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Nah, di sini psikolog atau ilmuwan psikolog harus berusaha menyelesaikan konflik ini dengan menunjukkan komitmen terhadap kode etik dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi konflik ini dengan cara yang dapat diterima. Jadi harus bisa jadi penyeimbang antara dirinya dalam sisi kode etik sebagai seorang profesional dan juga dalam segi hukum. Jadi harus bisa menjadi penjembatan. Oke, kemudian masuk ke pasal 57. Pasal 57 ini terkait dengan kompetensi. Nah, tentunya dalam pasal ini dijelaskan atau menjelaskan berbagai hal terkait dengan kompetensi seorang psikolog ataupun ilmuwan psikolog forensik ya. Nah, yang pertama sebelum masuk ke itu, di dalam pasal ini menjelaskan terkait dengan definisi dari praktik psikolog forensik sendiri. Nah, praktik psikolog forensik ini adalah menangani pemeriksaan psikologi pada individu yang terlibat kasus hukum atau terpidana. Nah, kompetensi psikologi forensik itu terkait dengan memahami psikologi forensik, memahami sistem hukum di Indonesia. Jadi ada dua hal itu ya, ketika seseorang berkompetensi dalam psikologi forensik, tidak-tidaknya ya memahami sistem hukum dan juga memahami terkait dengan psikologi forensik itu sendiri. Kemudian ruang lingkup psikologi forensik itu apa aja? Nah, di pasal ini juga dijelaskan beberapa ruang lingkup psikologi forensik. Di antaranya ada asesmen evaluasi psikologis. Nah, ini adalah penegakan diagnosa terhadap konsultasi dan terapi psikologi. Terus ada intervensi psikologi dalam berkaitannya dengan proses hukum. Misalkan evaluasi psikologi bagi pelaku korban kriminal, misalkan sebagai saksi ahli, evaluasi kompetensi untuk hal-hal pengasuhan anak dan sebagainya, program asesmen dan terapi di lembaga pemasyarakatan dan sebagainya. Nah, hal-hal itu hanya bisa dilakukan oleh seorang psikolog. Nah, kemudian yang terakhir di pasal ini juga menjelaskan tentang kompetensi untuk melakukan penelitian forensik. Jadi seperti itu teman-teman terkait dengan pasal 56 dan pasal 57. Nah, saya serahkan ke teman saya, Mbak Trisan, yang akan menjelaskan berikutnya ya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Mas Nur Ahmad Hanafi atas penjelasannya tadi. Akan saya lanjutkan menjelaskan pasal selanjutnya, yaitu terdapat pasal 58 dan 59. Yang pertama, pada pasal 58, pada pasal ini menjelaskan 3 poin penting tentang psikologi forensik. Yang pertama, ada tanggung jawab psikolog forensik, kemudian wewenang psikolog forensik, dan hak yang dimiliki oleh psikolog forensik. Tentunya dalam menjalankan tugas, psikolog forensik
memiliki kewajiban, yaitu membantu proses peradilan pidana sesuai azas profesionalitas, serta memperhatikan kode etik psikologi. Di samping itu, psikolog forensik juga berwenang memberikan laporan tertulis atau lisan mengenai hasil temuan forensik. Dan psikolog forensik juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari HIMSI. Selanjutnya yaitu terdapat pasal 59 mengenai psikologi forensik. Dari pasal ini mengatur tentang bagaimana psikolog forensik sendiri berperan menjadi saksi ahli. Jadi peran psikolog forensik dalam pasal ini meliputi yang pertama, memberikan kesaksian berdasarkan pemeriksaan psikologi forensik. Yang kedua, berpegang teguh pada kode etik apabila terjadi konflik. Yang ketiga, memegang teguh prinsip hubungan profesional. Yang keempat, ketentuan dalam memberikan saksi. Dan yang kelima, apabila terjadi konflik sesama psikolog dalam pemberian saksi, psikolog dapat meminta bantuan HIMSI. Baik, akan dilanjutkan lagi oleh Mas Arif Hidayat. Baik, terima kasih Mbak Krisan. Saya akan melanjutkan materi, yaitu penjelasan tentang pasal 60 atau peran majemuk dan profesional psikolog dan ilmuwan psikologi. Pada pasal ini mengatur tentang penegasan kejelasan masing-masing peran jika terjadi peran majemuk. Kemudian pada pasal 61 yaitu pernyataan melalui media terkait dengan psikologi forensik. Pada pasal ini mengatur tentang pernyataan di media sosial terkait dengan psikologi forensik yang hanya dapat diberikan oleh psikolog yang melakukan pemeriksaan psikologi pada kasus hukum yang ditanganinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Hanafi. Silakan Mas Hanafi. Baiklah teman-teman, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan contoh kasus. Nah, untuk kasusnya ini ada tersangkanya adalah Rodrigo Goularte, kewarganegaraan Brazil. Di sini untuk kewarganegaraannya Brazil ya. Kasusnya adalah tertangkap basah menyelundupkan 6 kg kokain di Bandara Soekarno-Hatta pada tahun 2004. Untuk hukumannya hukuman mati. Untuk psikolog forensiknya ada bernama Reni Kusumawardani. Untuk hasil pemeriksaan psikologisnya ternyata mengalami gangguan jiwa skizofrenia paranoid. Menurut pasal 56 mengenai hukum dan komitmen terhadap kode etik Rodrigo itu diringankan dalam hukumannya, namun keputusan tetap berada di tangan hakim. Baik, terima kasih Mas Galeh. Selanjutnya saya akan melanjutkan paparan mengenai contoh kasus yang sesuai dengan kode etik psikologi pasal 57 mengenai kompetensi, di mana dinyatakan bahwa Rodrigo Goularte mengidap gangguan jiwa berat yaitu skizofrenia paranoid, dibuktikan dengan beberapa prosedur pemeriksaan pada Rodrigo oleh ahli psikologi forensik Indonesia Ibu Reni Kusumawardani, dan juga dikuatkan dengan pernyataan psikiater Brasil yang mengirimkan surat keterangan gangguan jiwa yang dimiliki oleh Rodrigo. Hal ini sesuai dengan pasal 57 ayat 1, di mana praktik psikologi forensik adalah penanganan kasus psikologi forensik terutama yang membutuhkan keahlian dalam pemeriksaan psikologis seseorang yang terlibat kasus peradilan pidana yang bertujuan membantu proses peradilan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, di mana psikolog atau ilmuwan psikologi yang melakukan praktik psikologi forensik harus memiliki kompetensi sesuai dengan standar psikologi forensik, memahami sistem hukum di Indonesia, dan mendasarkan pekerjaannya pada kode etik psikologi itu sendiri, di mana kita tahu Ibu Reni Kusumawardani ini merupakan Ketua Asosiasi Psikolog Forensik atau APSIFOR Indonesia, sehingga sudah
kompetensi yang dimiliki oleh Ibu Wardani sudah teruji. Kemudian menurut pasal 2 pasal 57, praktik psikologi forensik yang meliputi pelaksanaan asesmen, evaluasi psikologis, penegakan diagnosa, konsultasi dan terapi psikologi serta intervensi psikologi dalam kaitannya dengan proses hukum hanya dapat dilakukan oleh psikolog. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, psikolog harus mendasarkan pada standar pemeriksaan psikologi yang baku sesuai kode etik psikologi yang terkait dengan asesmen dan intervensi. Dari contoh kasus kita ini bisa kita simpulkan bahwa prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh Ibu Reni Kusumawardani dan juga psikiater sudah melalui berbagai proses hingga bisa disimpulkan bahwa Rodrigo Gularte dapat dikatakan menderita gangguan jiwa berat yaitu skizofrenia paranoid. Untuk paparan selanjutnya akan disampaikan rekan kita Siti Nur Alifah. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Adit. Mari kita lanjutkan ke penjabaran menurut pasal 59 dalam kasus ini ya. Pada pasal 59 berdalil mengenai pernyataan sebagai saksi atau saksi ahli. Nah, dalam kasus ini, Reni Kusumawardani yang merupakan sebagai saksi atau saksi ahli menyatakan bahwa Rodrigo memiliki gangguan jiwa berat skizofrenia paranoid. Nah, berikut sumber yang kami gunakan sebagai dasar referensi. Sekian, terima kasih. Waktu saya kembalikan ke moderator. Monggo Mas Krisna. Demikian paparan kelompok 10 dengan materi psikologi forensik sesuai pasal 56 hingga pasal 61 Kode Etik Psikologi. Semoga materi ini memberikan kebermanfaatan yang baik untuk kita semua dan mohon maaf atas segala kesalahan yang ada serta terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.